kasus ini seharusnya segera dieksekusi oleh Polri, ya kan, ataupun Kejaksaan Agung dan pihak-pihak institusi lembaga lainnya. Jangan hanya para ex pimpinan KPK ini yang harus turun gunung, tapi dengan mereka turun gunung ini sudah harusnya menjadi clue, menjadi satu signal yang harus ditangkap secara responsif ya oleh para penegak hukum lainnya, baik kepolisian maupun kejaksaan, untuk memeriksa. Karena ini kan sudah ada pasalnya kan, kita tahu bersama kan, ada undang-undang informasi publik yang melarang itu. Kemudian juga kita ketahui bersama bahwa kalau benar informasi rahasia itu disebarkan untuk kepentingan supaya para pelaku misalnya kan, kalau misalnya seperti itu kan, para pelaku tindak pidana supaya mengetahui, ada yang bocorkan disampaikan kepada pelaku tindak pidana yang ada namanya tertera dalam dokumen tersebut, untuk kemudian diadili atau ini mereka mau dieksekusi secara hukum misalnya, lantas kemudian mereka udah mengetahui lalu tiba-tiba mereka cari jalan untuk keluar. Nah, kalau kita lihat kan berarti di situ pimpinan apa namanya penyampaian informasi rahasia tersebut kepada para pelaku itu atau kepada publik, itu kan sudah menjadi salah satu syarat terjadinya yang namanya obstruction of justice atau proses penghalang-halangi proses penegakan hukum. Nah, artinya di sini bahasanya itu kalau kita nonton Warkop DKI Jakarta itu maju kena mundur kena kan. Jadi mau dicari di bagian manapun tetap di sini ada deliknya. Nah, ini seharusnya dilakukan, harus ada responsivitas daripada penegak hukum lainnya. Apalagi kita dalam Enpol Show seperti biasanya. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan yang kemarin saya sempat bahas dalam channel ini ya, tentunya tentang diskusi publik, kontroversi tentunya KPK hari ini dan kemarin-kemarin hingga hari ini mungkin banyak sekali terjadi demonstrasi ya kan, kritikan. Nah, tidak terlepas daripada dugaan-dugaan yang dilakukan oleh Ketua KPK tentunya Firly Bahuri ya, yang ini kemudian memaksa para punggawa, para mantan-mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk turun gunung mengatasi masalah ini. Nah, banyak tentu yang bertanya, kenapa kemudian baru pertama kali ini ada mantan-mantan pimpinan komisioner KPU, pimpinan KPK yang kemudian harus turun gunung ya. Ini kan menimbulkan satu pertanyaan, kenapa bisa seperti ini? Ini ada sesuatu something wrong, ada sesuatu yang salah, bahwa KPK sepertinya tidak lagi atau tidak sedang baik-baik saja. Nah, maka dari itu saya ingin membahas dan mengupas berbagai narasi-narasi publik, opini publik yang sudah berkembang berkaitan dengan hal tersebut. Yang pertama, kalau kita lihat ini kan adanya dugaan, ya kan, sampai pimpinan KPK mantan itu turun gunung semua, bahwa Firly Bahuri ini atau Ketua KPK ini kemudian membocorkan sebuah informasi rahasia yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana mungkin di sana kan begitu. Nah, jadi informasi rahasia di Kementerian SDM yang itu kemudian diduga dibocorkan oleh pimpinan KPK, sehingga gerakan-gerakan untuk berdemonstrasi itu ditujukan untuk mencopot Firly Bahuri ya, katanya adalah untuk menyelamatkan marwah KPK, menyelamatkan institusi KPK sebagai satu institusi yang seharusnya di sana itu diisi oleh orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang punya moralitas, dan memang orang-orang yang jujur, gitu kan. Tapi dari peristiwa ini membocorkan informasi publik, maka tentu ini sangatlah disayangkan kan. Tapi ini baru sebuah dugaan. Tapi marilah kita bahas dugaan ini secara holistik, secara utuh ya. Yang banyak yang bertanya, ini dugaan pembocoran data ini sampai harus banyak demonstrasi pimpinan-pimpinan KPK, yang mantan pimpinan KPK itu harus turun ke jalan, ke gedung KPK untuk menyampaikan mengawal kasus ini. Nah, ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Apa itu informasi rahasia yang kemudian menjadi
hal substansial sehingga harus memaksa orang-orang untuk harus mengawal persoalan ini, ya kan? Nah, kalau kita cross check bahwa informasi rahasia itu ada kaitannya ya dengan informasi yang berkaitan dengan adanya hasil-hasil kalau kita baca di media-media yang ada berkaitan dengan informasi tentang proses hukum atau data-data yang menunjukkan terjadinya sebuah dugaan tindak pidana ya tentunya ya tindak pidana ya itu memang yang harus disembunyikan dijaga. Mengapa itu kemudian harus disembunyikan dan dijaga? Yang pertama karena tahu bersama yang namanya informasi rahasia itu ya kan dilindungi oleh undang-undang ya kan undang-undang keterbukaan publik dan seterusnya yang di sana juga itu memberikan ancaman ya ancaman pidana bagi siapa yang kemudian melanggar bagi siapa yang membocorkan informasi publik maka itu melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga ada sanksi pidananya di sana. Nah, second kita pula harus mengetahui bahwa informasi-informasi seperti itu memang sebetulnya harus dijaga security-nya, keamanannya. Mengapa? Karena ini kan adalah proses hukum. Jadi harus dijaga, hanya diketahui oleh penyelidik misalnya atau orang yang diberi tugas untuk memeriksa persoalan itu. Jadi tidak boleh dibuka kepada publik. Sebab mengapa? Karena ini rentan, ya kan? Karena rentan jangan sampai orang-orang yang kemudian diduga dalam dokumen tersebut atau informasi tersebut sudah ada nama-nama orang yang terlibat di dalam situ. Kalau misalnya itu ada dugaan tindak pidana, lah kemudian itu dibocorkan, maka kan akan berdampak mempengaruhi proses penegakan hukum. Bisa saja pelaku-pelakunya yang memang bersalah atau memang pelaku-pelaku yang ada dalam dokumen rahasia atau informasi rahasia tersebut itu bisa saja meloloskan diri daripada hukum yang sedang berlangsung. Kenapa? Kenapa? Karena mereka sudah sebelum data informasi tentang terjadinya suatu dugaan tindak pidana itu diproses hukum, kan mereka sebelum diolah di proses hukum mereka sudah mengetahui akibatnya, mereka sudah cari akal, sudah cari jalan, kemudian keluar bagaimana caranya supaya keluar daripada jerat hukum. Nah ini kan yang menjadi satu problematika, satu hal mendasar yang kemudian data informasi publik itu apalagi berkaitan dengan proses hukum itu harusnya dijaga kalau belum tiba pada waktunya untuk kemudian disampaikan kepada publik dan seterusnya. Nah inilah yang membuat kalau kita lihat dasar pikiran mengapa para pimpinan-pimpinan KPK ya mungkin harus turun gunung mengatasi masalah ini. Jadi memang harusnya kita lihat persoalan ini secara jernih ya. Ini kalau kita lihat juga ini hari ini memang kondisi KPK ini memang sudah sangat jauh sekali daripada nilai-nilai yang kemudian hadir pada saat reformasi dahulu ya. Jadi kita lihat sudah seperti sangat melenceng jauh ya kan. Dia sebagai satu institusi yang lahir dari rahim reformasi untuk memberantas korupsi, kolusi maupun nepotisme. Tapi hari ini kita lihat banyak sekali hal-hal yang membuat KPK ini sudah kehilangan satu marwah ya, kehilangan marwah, kehilangan kredibilitasnya kepada publik ya kan. Mulai dari segi regulasi yang melemahkan KPK sampai pada praktek kerja KPK di lapangan tentunya kan. Yang ini banyak sekali permasalahan. Yang kemarin kita lihat bersama bahwa pimpinan KPK kemudian memberhentikan dua orang ya, dua jenderal polisi yang bertugas sebagai direktur penyelidikan dan deputi dan eksekusi di KPK yaitu ada Endar ya, Brigjen Endar dan Karyoto ya yang dipulangkan ke Polri kan begitu kan. Nah, ini kan jadi satu permasalahan kenapa bisa seperti itu kan? Ya kan ada proses-proses yang harus dilalui kan. Kalau kemudian kerja mereka baik kenapa harus dikeluarkan kan begitu kan? Nah, ini menjadi satu pertanyaan publik. Nah, kalau kita baca juga informasi publik yang berkembang ya kan dikeluarkannya misalnya Brigjen Endar itu dikeluarkannya sebagai direktur penyelidikan KPK ya kan dikeluarkan yang bersangkutan itu kalau kita lihat ini kan
informasi yang beredar di internet misalnya kan, di media-media, bahwa yang bersangkutan itu tidak mau untuk meneruskan, meningkatkan proses hukum tentang kasus Formula E, ya kan? Tahu bersamalah kita kasus Formula E itu kan, yang di sana itu yang di dikejar itu kan adalah Anies Rashid Baswedan, seorang calon presiden ya di 2024 ya kan. Nah itu kalau dilihat, tapi kita perlu ya walaupun kita harus bicara bahwa apakah data itu benar ataupun tidak itu wallahu a'lam bishawab kan. Tapi yang pasti informasinya seperti itu yang berada di media, bahwa yang bersangkutan itu tidak sependapat dengan, tidak sepemikiran, sepandangan dengan Firly Bahuri yang menginginkan supaya proses kasus Formula E itu ditingkatkan ke penyidikan. Tapi Brigjen Endar ini selaku direktur penyelidikan tidak bersedia untuk meningkatkan proses itu. Jadi kita lihat ada silang pendapat, ada dissenting opini, yang ini ya mungkin menjadi salah satu clue ya, petunjuk bahwa alasan daripada dia dipulangkan ke Polri, ya kan, dipurnabaktikan dari tugasnya sebagai direktur penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi, bisa saja itu alasannya, ya kan, karena tidak sependapat dalam penentuan harus meningkatkan kasus Formula E, ya kan. Memang ya sejauh ini kita melihat bahwa lamanya kasus Formula E itu ya karena memang tidak ada mens rea di sana, tidak ada niat jahat, pun juga tidak ada perbuatan yang melawan hukum. Tapi ya seperti apalah kita nggak tahu ini kan, ini kalau kita lihat ini kan sepertinya ini bukan lagi hukum yang berjalan, tapi udah ada nuansa-nuansa politik di belakangnya kan. Nah, saya mau kembali lagi bahwa tentang pimpinan-pimpinan KPK ini yang harus turun gunung ya. Kalau kita lihat ya pimpinan-pimpinan KPK yang ex atau mantan-mantan pimpinan KPK yang turun gunung ini semuanya, kalau kita lihat dari wajah-wajahnya ya kan, ya orangnya semua itu kelihatan wise kan, kelihatan bersih, dan kemudian kelihatan jujur orangnya kan. Nah ini menunjukkan kepada kita ini bahwa memang turunnya mereka ke jalan menyampaikan aspirasi untuk mengawal kasus dugaan pembocoran uh, informasi di KPK yang dilakukan oleh pimpinan KPK ini memang dapat kita lihat bahwa ya mereka orang-orang cerdas tentunya kan, ini intelektual. uh, Kalau kita lihat diakumulasikan dengan selama beberapa tahun Firly Bahuri menjabat sebagai ketua KPK, ya kemungkinan posibilitasnya itu uh, tinggi ya, bahwa uh, dugaan tentang pembocoran data tersebut bisa jadi benar juga kan, dugaannya. Kalau saya meyakini bisa jadi benar, tapi kita harus lihat lagi ya bahwa kasus ini seharusnya segera dieksekusi oleh Polri ya kan, ataupun Kejaksaan Agung dan pihak-pihak institusi lembaga lainnya. Jangan hanya para ex pimpinan KPK ini yang harus turun gunung, tapi dengan mereka turun gunung ini sudah harusnya menjadi clue, menjadi satu signal yang harus ditangkap secara responsif ya oleh para penegak hukum lainnya, baik kepolisian maupun kejaksaan, untuk memeriksa. Karena ini kan sudah ada pasalnya kan, kita tahu bersama kan, ada undang-undang informasi publik yang melarang itu. Kemudian juga kita ketahui bersama bahwa kalau benar informasi rahasia itu disebarkan untuk kepentingan supaya para pelaku misalnya kan, kalau misalnya seperti itu kan, para pelaku tindak pidana supaya mengetahui, ada yang bocorkan disampaikan ke para pelaku tindak pidana yang ada namanya tertera dalam dokumen tersebut, untuk kemudian diadili atau ini mereka mau dieksekusi secara hukum misalnya, lantas kemudian mereka udah mengetahui lalu tiba-tiba mereka cari jalan untuk keluar. Nah kalau kita lihat kan berarti di situ pimpinan apa namanya penyampaian informasi rahasia tersebut kepada para pelaku itu atau kepada publik, itu kan sudah menjadi salah satu syarat terjadinya yang namanya obstruction of justice atau proses penghalang-halangi proses penegakan hukum. Nah, artinya di sini bahasanya itu kalau kita nonton Warkop DKI Jakarta itu maju kena mundur kena kan. Jadi mau dicari di bagian manapun tetap di sini ada deliknya. Nah ini seharusnya dilakukan, harus ada responsivitas daripada penegak hukum lainnya untuk kemudian mengambil alih persoalan ini dan memprosesnya secara hukum untuk membuat publik itu kembali cerasnya, ya kan, kembali kepercayaannya. Apalagi kita tahu bersama nih Polri ini kan hari-hari ini kan sudah begitu jauh sekali, jatuh sekali ya tentang
apa namanya, kredibilitasnya, trust publik kepada Polri itu sudah sangat lemah. Saya pikir ini bagian salah satu hal penting ya untuk Polri bisa menyelamatkan satu institusi yang lahir dari perjuangan rakyat Indonesia tahun 98 atau yang lahir dari perjuangan reformasi. Ya kan, dengan harus andil, harus responsif dengan melihat persoalan ini untuk kemudian segera diambil alih, dieksekusi dan diproses. Saya pikir ini salah satu cara untuk Polri kemudian bisa menaikkan kembali, mengembalikan marwah Polri yang beberapa bulan ini, hampir tahun ini kemudian rusak ya, begitu jatuh kan begitu kan. Nah, ini harus segera gitu kan. Ya mungkin itu yang kita bisa diskusikan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.